Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita memasuki halaman 172, subjudul 2, Wanita Ahli Tafsir. Sepanjang yang saya ketahui, belum ada seorang pun wanita yang menulis kitab tafsir Al-Quran. Padahal sudah cukup banyak kaum wanita yang berhasil meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu agama. Apakah hal yang demikian tidak dibenarkan dalam ajaran agama? Pertanyaan dari Samsudin Said di Aceh Tenggara. Jawabannya, tidak ada larangan dalam agama Islam seorang wanita untuk berilmu menyamai pria. Mencari ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim, baik bagi muslim pria maupun wanita. Demikian dalam beramal dan berkarya. Ada pada surah An-Nahl ayat 97. Mencari ilmu dan mengamalkan serta mengembangkan ilmunya termasuk amal saleh yang tidak berbeda hak dan kewajibannya antara muslim dengan muslimah. Memang kalau kita lihat kenyataannya dalam perjalanan sejarah kaum muslimin wanita, belum banyak yang menonjol dalam bidang tafsir dan hadis sebagaimana yang Anda kemukakan. Sekalipun di zaman Nabi tidak ada larangan untuk itu. Bahkan banyak sahabat wanita yang tergolong mampu untuk menjadi pakar ilmu, khususnya ilmu as-sunnah. Banyak riwayat hadis yang disampaikan oleh istri Nabi, khususnya Aisyah. Aisyah adalah putra Abu Bakar. Beliau sebagai istri Nabi banyak meriwayatkan hadis, sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan. 174 yang disepakati Bukhari dan Muslim. Sedang Bukhari sendiri meriwayatkan 64 hadis yang berasal darinya dan Imam Muslim 63 hadis. Beliau termasuk orang keempat yang banyak meriwayatkan hadis. Adapun wanita-wanita lain yang meriwayatkan hadis seperti Ummu Salamah, Ummu Habibah, Tamimah binti Salamah, Ujirah binti Husain dan Fatimah, mereka juga termasuk perawi sahabi yang meriwayatkan hadis. Hanya tidak semasyhur dan sebanyak yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah bukan saja ahli hadis tetapi juga ahli fikih. Banyak orang yang bertanya tentang obat-obatan dan faraid kepadanya. Pendeknya, di zaman sahabat banyak wanita yang ahli tentang agama, karena memang tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi pakar ilmu pengetahuan agama, termasuk menjadi mufti, memberi fatwa. Adapun orang yang telah banyak yang menjadi sarjana, tetapi karena terbatasnya waktu dan belum banyaknya wanita yang menekuni bidang-bidang syariah secara khususnya lagi sumber hukum baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga belum muncul ahli-ahli tafsir dan hadis dari mereka. Mudah-mudahan di masa mendatang akan banyak hal itu. Yang jelas tidak ada larangan untuk itu. Kalau ada larangan, hadis ialah larangan itu ditujukan untuk menjadi pimpinan tertinggi antar kurung wilayatul qutma, garis miring presiden, garis miring khalifah. Sekarang kita memasuki subjudul 3, mencari ilmu dengan ditalkin. Pertanyaannya, apakah benar kewajiban menuntut ilmu itu sampai di liang lahat? Pertanyaan, apakah benar kewajiban menuntut ilmu sampai di liang lahat? Ini berarti pula bahwa kalau orang meninggal dunia perlu ditalkin karena masih wajib mencari ilmu sekalipun sudah dikubur di liang lahat. Pertanyaan dari Abdul Wahab di Kabupaten Pasir Kaltim. Jawabannya, hadis yang menerangkan bahwa mencari ilmu sampai di liang lahat itu dinilai tidak sahih. Andai kata hadis itu sahih, maka pengertiannya
juga tidak sampai bahwa talqin itu merupakan pelaksanaan talabul ilmi bagi mayat, mengajar bagi yang mentalqin mayat yang telah dikubur itu. Dalam pada itu, ila yang dalam bahasa Indonesia berarti sampai pada batas, artinya tidak sampai masuk pada sesuatu yang disebut, seperti firman Allah dalam mewajibkan puasa, summa atimus siyama ila haili, yang artinya kemudian sempurnakan puasa sampai batas malam. Puasanya cukup sampai akhir siang, bukan sampai pada malam hari masih tetap berpuasa. Demikian pula sekali lagi, andai kata hadis itu sahih dalam mengartikan wajib mencari ilmu sampai liang lahat, maksudnya sampai masa akhir hidupnya, bukan sampai manusia masuk liang lahat masih berkewajiban menuntut ilmu. Pemirsa, demikian kami telah membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Jilid 1 dari tim Majlis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membacakan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.